Ya, halo? Ya, oke. Oke, baik. Kita akan memulai mata kuliah kita kembali, algoritma dan pemrograman. Kita akan lanjut. Kemarin kita belajar list, sekarang kita akan belajar mengenai function, mengenai fungsi. Function atau fungsi. Itu definisinya function atau fungsi adalah sebuah kumpulan atau satu kumpulan perintah yang digunakan untuk mengolah data sedemikian sehingga kita bisa mendapatkan sebuah nilai baru. Jadi kumpulan dari perintah-perintah yang ada, jadi terus kemudian menghasilkan sebuah nilai yang baru. Sehingga nilai tersebut bisa dipakai oleh ya fungsi lainnya atau prosedur lain. Fungsi dan prosedur itu istilahnya sama di sini. Jadi secara umum perintah berupa program generik yang dapat digunakan berulang-ulang. Jadi fungsi itu atau prosedur istilah yang sama adalah sekumpulan perintah yaitu semacam program generik yang bisa digunakan berulang-ulang. Oke, gimana cara kita membuat fungsi? Kita langsung aja, biar lebih mudah. Kita buka Visual Studio Code kita. Oke, kita bikin samping menyamping biar lebih kelihatan. Kita close yang sebelumnya, kita buat contoh fungsi, file contoh fungsi 1.py. Jadi cara penulisannya itu kita buat definisi daripada fungsi itu apa, nama fungsi, ini bisa apa aja. Saya bikin contoh nama fungsi, fungsinya namanya nama fungsi. Terus ini isi fungsi. Misalkan fungsi yang kita buat kali ini hanya menampilkan pesan di layar. Ini adalah fungsi. Kemudian bagaimana cara memanggilnya? Kita tinggal panggil nama fungsinya apa? Nama fungsi kita panggil. Jadi ketika kita mengetikkan ini, maka kita akan memanggil apa yang diperintahkan di isi definisi daripada fungsi. Coba kita jalankan. Oke, nanti akan muncul ini adalah fungsi. Kalau kita buat ini 3 kali misalkan, 1, 2, 3, maka dia akan mengeksekusi ini juga sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Oke. Kemudian selain itu, eh, fungsi dapat memanggil fungsi lainnya. Jadi kita saling memanggil fungsi memanggil fungsi yang lainnya itu bisa fungsi di dalam fungsi. Jadi misalnya ini adalah fungsi. Kemudian oke, balik lagi kita bisa panggil fungsi dari fungsi lainnya. Ini isi fungsi 2. Misalkan ini fungsi 1. Saya agak bedain sedikit. Nama fungsi. Misalkan ini fungsi 1, ini fungsi 2. Panggil nama fungsi 1. Agak sedikit beda daripada contoh di slide. Kita panggil nama fungsi 2, kita panggil nama fungsi 1. Apa yang terjadi? Sorry, fungsi 2 dulu kita panggil.
Kalau fungsi satu kita panggil seperti apa? Kita coba satu-satu. Nama fungsi satu, kita manggil ini adalah fungsi satu. Kalau kita panggil ini. Kalau kita panggil fungsi dua, apa yang terjadi? Terlihat, dia akan memanggil fungsi dua. Dia akan mungkin ini fungsi dua, kemudian dia akan memanggil lagi ini fungsi satu. Jadi dua kali. Kemudian fungsi juga dapat menggunakan argumen. Apa yang dimaksud dengan argumen? Argumen itu semacam input. Jadi kita bisa memasukkan passing sebuah data ke sini. Oke, caranya gimana? Kita bikin lagi file baru, contoh fungsi 2. Kita buat misalkan mahasiswa, kemudian ini ada argumen atau parameter setelahnya nama. Kita print mahasiswa yang nggak pernah masuk ini namanya adalah, kemudian kita print nama. Jadi nama di sini akan dipanggil dan dilempar ke sini. Cara manggilnya gimana? Kita tinggal panggil mahasiswa, kemudian kita misalkan bisa masukkan langsung string, misalkan nama mahasiswanya adalah uh, nama mahasiswanya misalkan ya Iskandar misalkan. Kalau kita jalankan apa yang terjadi? Nanti mahasiswa akan memanggil fungsi ini, kemudian nama ini akan diisi dengan Iskandar. Kemudian ketika mencetakkan kalimat ini akan digabungkan dengan nama yang kita lemparkan tadi. Kita kasih informasinya Iskandar. Kita lihat. Oke, betul. Iskandar. Kita bisa tulis lagi yang lain. Misalkan Lili misalkan. Jadi seperti ini. Simple. Kemudian ini contoh yang lainnya. Kita bisa memasukkan juga angka. Ini bisa juga kita buat apa namanya di dalam file ini itu lebih dari eh, satu fungsi juga bisa. Fungsi hitung. Misalkan cup, dragon coffee price 25 123, total price sama dengan cup dikali dragon price, print total pembelian cup dragon coffee adalah besar sekian, total price. Cara manggilnya sama seperti tadi, tinggal panggil aja fungsi hitung. Kita mau beli berapa cup nih, contohnya menghitung total. Misalnya kita mau beli 5 cup atau 3 cup kopi, tinggal panggil aja fungsi hitung. Yang terjadi nanti akan memasukkan angka 3 ke sini. Kemudian ini cuma perhitungan, nanti ini 25.000, ini 3 dikali 25.000, total pembelian 3 cup Dragon Coffee adalah 3 dikali 25.000. Totalnya ya berarti 75.000. Kita buktikan. Terus selain itu juga kita bisa ini saya bisa nambahkan banyak fungsi di dalam satu file. Kita juga bisa memberikan argumen lebih dari atau input lebih dari satu kepada fungsi. Ini contoh, kita mau bikin fungsi kucing dengan 3 parameter argumen. Itu namanya,
Kemudian kita bisa juga warnanya. Dan terakhir suara. Oke, cara manggilnya gimana? Sama juga, kita tinggal masukkan aja sesuai parameternya. Kita panggil sesuai nama fungsinya kucing, namanya apa, misalkan uh, Simba, misalkan warnanya kuning, suaranya suara apa ya? Roar, misalkan. Contoh. Muncul sesuai apa yang kita tuliskan instruksinya dalam fungsi. Ada juga fungsi menggunakan nilai bawaan atau argumen default. Argumen default itu seperti apa? Jadi kita bisa set default daripada nilai ini terlebih dahulu. Jadi kalau kita tidak mengisikan nilai, otomatis aplikasi kita yang akan mengeset nilainya. Contohnya gimana? So, so, saya bikin misalkan uh, sebuah fungsi namanya kucing 2. Kita bikin sih nama, misalkan nama kucingnya tadi siapa ya? Misalkan Momo, misalkan warna, misalkan putih, suaranya ya nggak tau lah, meong meong misalkan. Oke, isinya ya saya tinggal samain aja samain di sini. Kalau kita panggil kucing 2 tanpa nilai, apa yang terjadi? Dia kan otomatis membawa nilai bawaan. Kalau kita panggil kucing, fungsi yang pertama, tanpa nilai, nggak bisa seperti itu. Tidak bisa. Jadi kalau bedanya dengan kucing, fungsi kucing 2 dengan kucing, kita bisa tanpa nilai, bisa juga kita memasukkan nilai, dan bebas kita mau mengisikan warna doang, misalkan kita warnanya, kita ubah warnanya jadi, eh, sorry nggak bisa, tetap harus semua. Jingga, sorry, ini Rumble misalkan, warnanya merah, kemudian meownya apa, sangat tidak galak. Oh sorry, saya manggil kucing 2 di sini dong harusnya. Coba saya panggil kucing doang. Sorry, sorry. Nggak bisa kalau cuma kucing. Kalau kucing 2 kita panggil, kita hanya isikan satu. Misalkan Rambo, harusnya bisa sih. Oke, bisa. Kita bisa isi cuma salah satu pun bisa seperti itu. Oke, itu fungsi dengan default argumen. Ini contoh lainnya. Tinggal panggil sama contoh kayak tadi. Saya buat juga contohnya seperti yang ini.
tinggal panggil fungsi, secara otomatis dia akan mengisi namanya halo bro atau sis, apa kabar. Kalau misalkan kita bikin fungsi namanya Jones, otomatis kita ganti halo Jones apa kabar. Terus selain itu juga fungsi bisa mengembalikan nilai. Apa maksudnya mengembalikan nilai? Jadi kalau fungsi-fungsi tadi itu tidak mengembalikan nilai alias hanya mencetak sesuatu saja, display ke layar, kita juga bisa mengembalikan sebuah nilai. Misalnya kita mau mengukur fungsi untuk konversi dari Fahrenheit ke Celsius, F to C maksudnya Fahrenheit to Celsius. Nah, kalau belajar dulu dari SD, cara konversinya kita Fahrenheit, kita kurang 32, kemudian dikalikan dengan perbandingannya 5:9. Print hasil konversi Fahrenheit adalah Celsius. Oke, selain itu kita bisa return. Ini harus ada return FTOC. Sorry, harusnya return Celsius, harusnya salah. Nah, ini saya komentarin dulu aja biar sesuatu ini saya komentarkan, saya bikin di sini aja. Uh, jadi misalkan saya bikin variabel Fahrenheit di luar sama dengan apa namanya variabel input ya, variabel atau input variabel Fahrenheit misalkan 30. Kemudian ini kita masukkan ke sini nanti. Hasilnya ini nanti saya tampung misalkan output atau hasil output yang hasil akhir Fahrenheit. Ini berapa nanti yang kita mau cari. Ini nanti ditampilkan di sini. Ini saya komentarkan saja. Saya hapus. Cukup seperti ini. Ini agak saya ubah formatnya. Jadi kita panggil fungsinya FTOC input Fahrenheit seperti ini. Jadi nanti ini angka 30 ini akan dioper ke fungsi ini FTOC 30, setelah dihitung nanti dia akan mengembalikan nilai Celsius. Nah, hasil Celsiusnya dikembalikan diisikan ke output. Nah, seperti ini saya buat. Lihat apa yang terjadi. Oke. 30 Fahrenheit adalah minus 1 derajat Celsius. Kalau kita 50 baru mungkin bisa lebih positif angkanya. Kalau saya 100 baru mungkin normal. Lewat juga sih. 70. 70. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Sampai di sini saja penjelasan saya. Sisanya slide ini adalah soal-soal yang bisa kalian kerjakan. Intinya ada soal-soal ini, ada rumusnya. Kalian coba dari rumus ini, kalian terjemahkan menjadi fungsi seperti itu. Hanya beda seperti ini aja, ada rumus-rumus. Nanti kalian bisa kembalikan nilai atau bisa tampilkan langsung seperti itu. Oke, itu mungkin aja sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Oke, sampai ketemu berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya untuk UTS masih belum, jadwalnya minggu depan setahu saya. Demikian dan terima kasih.